Saudara-saudari salam, hari ini kita membahas kitab Ibrani pasal 5. Hari ini gereja masih libur. Ada sebagian dari staf gereja datang dan juga bisa lewat online untuk berbagi firman Tuhan. Walaupun bagaimanapun hari, kita tetap untuk menyalakan lampu bagi Tuhan. Mohon Roh Kudus menyertai kita. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah dari pasal 3 sampai ke 5 atau 6, bahkan ke 6 sekaligus. Dari pasal ketiga dimulai, pasal 3 ke ayat pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah pada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kita pada pasal ketiga harus bisa ini untuk bisa memenggal untuk batasan untuk membaca. Jangan membaca, pandanglah pada rasul iman yang kita akui, yaitu Yesus. Kita berikan di situ, berhenti sebentar, kita komakan, yaitu yang kita akui, yaitu Yesus. Itu ada perbedaan. Yang kita akui itulah satu kata kepastian, yaitu kompres, yaitu yang kita akui, bukan yang kita merasa. Siapa yang kita akui itu dan apa yang kita akui, yaitu rasul dan imam besar, yaitu Yesus. Dia sebagai rasul adalah dia yang diutus atau dipanggil. Kita harus memastikan seperti pasal pasal ketiga ayat pertama itu satu kepastian. Kita adalah saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Kita adalah yang kudus, dan bagian yang diberikan kepada Tuhan kepada kita ada bagian. Kita harus berpegang pada ini, jangan sampai kita kehilangan dari bagian dalam panggilan ini dan sehingga kita kehilangan, tidak dapat bagian. Apa yang harus kita pegang dan kita renungkan? Yaitu pada saat kita pertama yang kita akui, yang kita percayai, yaitu kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus. Yesus yang diutus, dia adalah rasul dan juga imam besar. Dan kemudian terus diterangkan sampai pada pasal keempat yang dibahas oleh Pastor Jason. Di situ ada dua tema yang utama. Ya, di pasal keempat diterangkan ada hari istirahat. Tuhan memberikan hari istirahat, kita harus mendapatkan. Yosua mengira masuk ke tanah perjanjian Kanaan sudah mendapatkan satu tempat peristirahatan, tapi itu belum, masih ada satu hari yang hari istirahat. Hari ini bagi para penganut
orang agama Yahudi yang berpegang pada perjanjian lama, mereka belum mengakui masih ada satu hari lain. Hari lain itu apa? Saya membaca kitab Ibrani, membaca begitu lama, bertanya apa maksud dari artinya ini. Yang dimaksud ialah hari isti perhentian itu adalah di dalam Yesus mendapatkan, yaitu kedamaian dari Yesus. Dia sudah datang, dia sudah membantu. Ia adalah penolong dari Tuhan. Dari zaman Yeshua, dia ingin terus mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bukan setelah masuk di tanah perjanjian sudah mendapatkan seluruhnya. Dia harus ada dari pertolongan Tuhan untuk terus melangkah. Kalau kitab Ibrani ditulis oleh Paulus, surat ini untuk bagi orang penganut agama Yahudi. Bukan mengira kalau kamu orang Yahudi sudah mendapatkan keselamatan. Kamu sudah mendapatkan perjanjian lama, sudah cukup. Jangan mengira demikian. Tuhan masih punya satu hari perhentian yang dia berikan kepada kita. Apa itu hari perhentian? Yaitu damai sejahtera. Seperti yang dikatakan di ayat ke pasal keempat ayat yang terakhir. Sebab marilah kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemui kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah pertolongan sewaktu-waktu. Orang penganut agama Yahudi menghadapi penindasan dari kekaisaran Romawi, apa yang harus kita lakukan? Kita gampang sekali kalau kita mengikuti dunia, kita akan melihat keadaan dunia dan juga menggunakan cara dunia, yaitu dengan menggunakan kekuasaan atau menyembah para malaikat. Apakah kamu mengira begini sudah cukup? Sesungguhnya tidak, kamu akan kehilangan yang banyak. Atau kamu menggunakan kamu punya imam, kita punya perjanjian. Ini juga bukan. Kamu belum benar-benar menerima Tuhan yang memberikan perhentian tersebut. Belum mendapatkan. Kamu akan kehilangan. Jadi di tempat ini kita harus datang di hadapan Tuhan untuk mendapatkan rahmat Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pertolongan bagi kita pada waktunya. Kita bisa menghampiri, bahkan kita bisa menghampiri tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Di perjanjian lama kita tidak boleh menghampiri tata karunia Tuhan, hanya para imam baru boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Semua orang, mereka tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi tidak boleh mendekat pada ruang Maha Kudus. Tetapi sekarang masih ada hari perhentian, hari beristirahat, apapun yang terjadi. Kita boleh menghampiri tata kasih karunia. Tuhan
untuk menerima rahmat dan mendapatkan pertolongan. Inilah yang dimaksud dengan perhentian, yaitu damai. Bagi kita sekarang, kita sangat perlu akan ini. Belum pernah dirasakan kalau damai itu sangat perlu. Kita sekarang melihat bagaimana keadaan Myanmar di berita, sangat bersusah hati untuk melihat berita sangat yang genting. Jadi kita harus berdoa untuk Myanmar. Mereka dalam kesusahan. Kita percaya Yesus. Kita bisa menghampiri tata karunia Tuhan untuk menerima pertolongan pada waktunya. Ini adalah yang Tuhan ingin berikan, damai yang diberikan kepada kita. Pada saat bagi orang jemaah Yahudi pada saat menghadapi kesusahan, dia juga bisa untuk menghadapi tata karunia Tuhan. Ini satu perubahan yang besar, karena dulu mereka tidak boleh datang menghampiri tata karunia, menghampiri ruang maha kudus, tapi sekarang bisa menghampiri kasih karunia, bahkan bisa masuk ke ruang maha kudus. Mengapa bisa demikian? Karena seperti yang ingin ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Kita hari ini pasal ke-5 dengan tema berpegang teguh kepada imam besar yang diakui. Ayat pertama, pasal 5 ayat pertama, atau di pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melalui semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita membahas pasal ke-5, tidak boleh melewati pasal ke-4. Pasal ke-4 mendekati juga pada pasal ke-3. Jadi kita melihat di sini dalam beberapa pasal ini tidak boleh dipisahkan. Di pasal keempat ayat 14 kita katakan, karena kita mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Tuhan. Ini adalah imam besar yang telah melintasi semua langit. Dia sangat agung, punya kemuliaan. Dia adalah anak Allah, Yesus. Yang kita percaya Yesus, dia anak Allah yang telah melintasi semua langit, yang imam besar yang agung. Jadi kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di sini berpegang teguh dengan teks asli dengan arti berpegang erat, jangan melepas. Seperti kalau kita di bawah arus, ada sesuatu yang kita pegang dengan erat sebagai pegangan tangan kita. Kalau ada pelampung pertolongan, seperti kita dengan erat, dipegang dengan erat. Yang kita akui. Di sini dikatakan pada pengakuan iman kita. Di sini dikatakan berpegang teguh pada pengakuan kita, itu seperti yang telah juga dikatakan di pasal ke-3. Teguh berpegang yang kita akui.
Karena Yesus telah naik ke langit sebagai imam besar agung, dia mendapatkan segala kemuliaan. Maka kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Seperti di pasal ketiga yang di ayat pertama dikatakan, panggilan sorgawi. Di sini katakan kepada para jemaah, pada saat dunia dalam kesulitan ini, yang harus kita pegang adalah Yesus. Permula dari kepercayaan kita kepada Yesus, dia adalah juru selamat anak Allah. Percaya, kita berpegang pada semua itu. Mengapa? Di sini seperti yang dikatakan di ayat ke-5, ayat ke-4, 15-16. Kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, kita mendapatkan pertolongan. Dengan arti dia yang ada maha besar, hanya dia penolong bagi kita. Imam di dunia ini, dia hanyalah imam biasa dan orang biasa yang tidak bisa membantu kita. Dia di langit yang berdiri di sebelah kanan Tuhan, yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Seperti di ayat ke-15, dia 5, dia juga dikatakan sebab imannya, dia juga menturut merasap kelemahan kita, dia juga harus dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Dia juga mengalami segala percobaan, tetapi dia menang. Dia menangkan semuanya itu sehingga dia naik ke langit. Dia juga mengalami, dia sangat memahami apa yang kita alami di saat sekarang ini. Maka di ayat ke-16 dikatakan, mari kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya. Hampiri kasih, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pertolongan ini dari langit, dari sorga. Maka sekarang kita bisa menghampiri di hadapannya. Segala kesulitan yang datang, kita di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, di depannya tata kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bahkan dia bisa melihat akan kelemahan kita. Di sini pasal keempat ayat dimulai dari ayat ke-14 sampai pada pasal ke-5. Saya bagikan dalam 4 subtema kecil. Di pasal 14 dimulai dikatakan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Menghampiri tata karunia yaitu adalah dari sorgawi, miliknya Tuhan. Dikatakan setiap iman besar, iman yang dipilih oleh manusia, dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Pilihan imam besar dari manusia, ia tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan, tetap
Jadi di sini dikatakan jemaat Yahudi jangan berpegang pada setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Kamu telah keluar dari jemaat Yahudi. Kamu adalah miliknya sebagai anak Tuhan. Jangan berpegang pada istiadat yang lama. Semua ini tidak ada kemuliaan. Karena sebab imam besar yang dipilih di antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya imam mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia sendiri harus memberikan persembahan dan korban karena dia sendiri punya dosa. Dia dari para manusia dipilih menjadi imam besar. Dia juga mempunyai kelemahan. Dia sendiri juga harus memberi persembahan sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang ambil kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi dipinggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Hanya dipanggil oleh Tuhan, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ini juga adalah pemberian dari Tuhan. Tidak ada orang yang layak. Di sini dikatakan tentang istiadat imam besar. Orang Yahudi yang ini bukan satu istiadat yang lama, karena imam besar pada itu juga punya kelemahan. Dia sendiri juga harus memberikan persembahan, dan kehormatan itu juga bukan bagi dirinya sendiri. Seperti Harun sama juga, itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita melihat pasal 5 sampai dengan ayat 5 sampai dengan 10. Dari langit datangnya imam besar agung. Dia adalah sumber dari yang kekal untuk selamanya. Dan dunia imam besar ini bukanlah dasar yang utama. Hanya Yesus adalah imam besar yang dari langit. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri untuk menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkaulah yang kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkaulah adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Tuhan berkata pada Yesus bahwa engkaulah anakku yang berasal dari Tuhan, yang datang dari langit. Setelah Dia menderita bagi kita, kemudian diangkat ke langit. Dia yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Dia miliknya Dia adalah Tuhan yang untuk mendapatkan kebesaran, kemuliaan, dan keagungan. Sebab dikatakan juga di ayat ke-7 dikatakan, sebab dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Dikatakan pasal 5 sampai 6 dikatakan kita harus menderita pada jalan penderitaan Yesus. Di sini kita jangan untuk dengan mengambil yang negatif. Kalau kamu ingin menderita,
kamu jalan pada jalan penderitaan Yesus. Tetapi pada saat penderitaan datang, kita jangan menghindari. Yesus pada saat menghadapi penderitaan, dia tidak mengelak. Dia dengan rela untuk memperkorbankan dirinya sendiri. Jalan pada jalan Yerusalem, jalan pada jalan Golgota, menghadapi segala percobaan, dan dia menangkan. Di ayat ke-7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ini yang dikatakan di Taman Getsemani. Dan keluhan pada dia yang menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengar. Karena kesalehannya dia telah didengar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di sini dikatakan adalah taat, bukan tunduk. Ini adalah taat. Dia adalah anak. Dia menghadapi penderitaan, dia tidak menghindari, menolak. Dia rela untuk minum cair pahit ini. Dia dari penderitaan ini untuk belajar, untuk mendengar, untuk taat. Kristus selamanya adalah taat. Di sini memilih untuk taat, untuk tidak mendengar keinginan darah dagingnya. Bagi kita, dia tidak mendengar akan dunia, yang tidak mendengar suara yang mencobainya. Dia hanya taat kepada Tuhan. Dalam penderitaan demi penderitaan, untuk ia belajar menjadi taat. Dalam penderitaan dia juga tidak ingin mati. Bahkan dia berkata, bolehkah cawan ini dialihkan? Tetapi jangan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendakmu. Dia tidak ingin minum cawan pahit ini. Tetapi kalau Tuhan menyuruhnya kehendak Tuhan, aku rela. Yesus menghadapi penderitaan bukanlah mudah. Dia sama dengan kita. Karena juga dengan sebagai manusia. Tetapi di sini di dalam penderitaannya dia menjadi taat. Di sini kita belajar untuk menjadi taat. Sesungguhnya Yesus tidak perlu mengalami penderitaan ini. Karena Tuhan Allah Bapa juga melihat anakku dalam penderitaan, apakah rela untuk menghadapi segala penderitaan ini. Yesus bisa sendiri mengambil keputusan. Tetapi di sini dia percaya bahwa anak Tuhan bisa menangkan atas semuanya. Dalam peperangannya dia memilih untuk taat, untuk menuju jalan salib, menuju jalan penderitaan. Bagi kita juga sama pada hari ini. Pada menghadapi penderitaan, kesukaran kita harus taat mendengar Tuhan. Ini adalah satu PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita. Pada saat kita taat untuk mendengar, dikatakan maka kita akan mencapai kesempurnaan seperti yang dikatakan di ayat ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di sini juga dikatakan adalah taat. Orang yang taat kepada Tuhan, maka ia akan mencapai kesempurnaan. Bahkan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah.
Ia adalah pokok keselamatan bagi kita. Dia memberikan kita agar kita bisa menghampiri kursi tata karunia. Imam besar yang datang dari langit sebagai imam besar. Di 5:1 sampai 5 dikatakan imam besar dari manusia adalah ditetapkan oleh manusia yang tidak mendapatkan tidak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, hanya bagi dari langit yang datang dia imam besar yang mendapatkan segala kehormatan. Kita harus dengan berpegang teguh, kita jangan lepaskan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Kemudian kita melihat ayat 11 sama dengan 11 sampai dengan 14. Sesungguhnya pasal ini juga belum selesai, akan diteruskan pada pasal ke-6. Ini adalah harus menguji akan pengertian kita. Tentang hal itu banyak yang harus kita katakan, tetapi yang sudah dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Dikatakan tentang soal peraturan Melkisedek itu banyak sekali cara katanya. Seperti yang dikatakan juga karena banyak maka kamu sukar untuk dijelaskan dan kan tentang oleh Melkisedek juga mereka banyak yang salah. Juga dari yang seperti yang ditinjau dari segala sudut waktu yang seharusnya menjadi pengajar juga banyak yang salah. Sebab dikatakan di ayat ke-12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, karena kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Di sini kan kamu masih bayi. Di sini dikatakan tentang pernyataan asas pokok tentang kebenaran Tuhan itu masih ada yang belum jelas. Maka dikatakan di sini hanya masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Mengenai tentang peraturan Melkisedek aku terangkan kepadamu, kamu juga tidak mengerti. Dengan lebih dalam lagi tentang kebenaran kamu tidak masuk, kamu masih bayi. Di ayat ke-14, tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dikatakan di sini yang mempunyai panca indera yang terlatih, yaitu cara pikir kita, akal budi kita. Kita harus punya panca indera, punya akal yang bisa yang baik. Ini adalah satu respon dari pasal ke-3 ayat 1. Di pasal ke-3 ayat pertama dikatakan kamu harus akui yang kita dikatakan kita harus berpandang kepada Yesus yang kita akui. Di ayat ke-14 dikatakan yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah adalah cara pikiran
akal kita yang bisa membedakan, yang bisa berpegang pada kebenaran, maka di dalam kesulitan, kesukaran apa yang kamu pegang? Kamu berpegang pada imam besar di antara manusia? Kamu berpegang pada malaikat atau pada Musa? Atau berpegang pada perjanjian lamamu? Atau berpegang pada orang yang punya kekuatan, kekuasaan? Semua ini bukanlah yang memberikan keselamatan yang abadi bagimu, hanya Yesus. Dia adalah imam besar. Dia memberikan kamu untuk menghampiri tata kasih karunia, untuk menerima rahmat, menerima kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dia yang datang dari langit, yang mempunyai kuasa yang besar, imam besar. Imam besar dunia tidak bisa memberikan kepadamu. Yesus mendapatkan segala kemuliaan, kehormatan. Jadi kita jangan sesat. Sebab dikatakan di ayat kedua, dikatakan sebab ia harus dapat mengerti orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Di sini dikatakan orang yang sesat. Di jalan apa? Haruslah berjalan pada jalan yang tidak seharusnya dia jalani. Yesus menderita bagi kita. Sekarang kita percaya Yesus juga, kita harus mengikuti Yesus, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari langit. Yesus adalah pokok keselamatan bagi kita. Maka kita datang padanya, maka kita akan mendapatkan segala pertolongan dan keselamatan. Kita tidak berpegang pada segala yang dunia ini. Kita menikmati akan ke dunia ini sebab kita akan kehilangan semuanya itu. Mengapa kita bisa demikian? Kita harus melatih panca indera kita. Di dalam kebenaran kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kita jangan seperti bayi, tidak bertumbuh dewasa. Kita harus mempunyai panca indera kita harus memiliki akal pikiran yang dewasa. Maka dengan demikian kamu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kita berpegang pada Yesus, bukan berpegang pada dunia atau berpegang pada keuntungan kekayaan dari orang lain, dari orang. Panca indera kita harus dilatih seperti dikatakan di ayat ke-14. Dan seperti dikatakan di ayat ketiga, kita harus berpandang pada yang kepada Rasul Imam Besar kita yang kita akui, Yesus. Saudara semua, kita percaya Tuhan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Tetapi kesukaran kita masih ada. Jadi kita menghadapi kesulitan ini, kita tidak perlu untuk menghindari. Kita bisa menghampiri tata kasih karunia, kita bisa berdoa untuk mendapatkan pertolongan dari langit. Bahkan aku beri kepadamu kemuliaan surgawi menunggumu. Di dalam kesulitan penderitaan ini kita belajar untuk menunggu Tuhan, berpegang pada Tuhan Yesus. Yesus ingin Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang abadi. Dia adalah kemuliaan bagi kita, dia adalah harapan bagi kita. Dia telah duduk di surga. Kita sekarang dipenuhi dengan kesulitan. Walaupun kesulitan masih ada pada kita di saat ini, tetapi di dalam kitab ada damai. Karena semuanya ada di dalam Tuhan. Amin.
agar kita di dunia ini akan terus berharap pada Yesus, bukan pada dunia. Mata kita jangan hanya berpandang pada Yesus, bukan pada dunia ini. Pandangan mata kita jangan orang ini pergi imigrasi, orang ini pergi, atau orang ini tidak kehilangan pekerjaan, atau berimigrasi ke tempat lain itu lebih baik, atau di keluarga sama orang rumah kita harus berkata, kamu harus begini, harus begitu. Mata kita harus hanya berpandang pada Yesus, taat pada Tuhan. Kita terus mengikuti Tuhan. Tuhan akan memberkati, menjagamu dengan yang penuh dengan berkelimpahan. Memang mengikuti dunia mungkin satu yang sangat baik, tetapi dalam waktu yang panjang, maka kamu bisa membedakan mana langit dan bumi. Saya menggunakan kata bumi juga, ini adalah ngomong juga terlalu sedikit. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Di ayat berikut adalah satu peringatan bagi jemaat Yahudi. Bagi kita juga adalah satu peringatan. Di sini saatnya kita benar-benar kita menjadi miliknya Tuhan, mengikuti Yesus. Tuhan pasti akan menjagamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Kita memberikan puji syukur kita. Tuhan, terima kasih, kami mempersembahkan ke segala pujian kami kepadamu.
Tuhan, kami memuji-Mu karena Engkau layak mendapatkan segala kehormatan, keagungan, dan pemujian. Tuhan, kami memuji-Mu. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau layak untuk mendapatkan segala kemuliaan. Yesus, ini adalah kemuliaan yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan, Engkau adalah yang maha tinggi. Engkau adalah imam besar kami. Segala kemuliaan memenuhi-Mu, karena Engkau taat kepada Allah Bapa, karena Engkau taat kepada Allah Bapa, sehingga Engkau mendapatkan segala kesempurnaan. Tuhan, kami taat kepadamu. Engkau adalah imam besar bagi kami. Engkau adalah Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami memuliamu, kami berkata Tuhan, kami memerlukan-Mu, kami perlu akan Engkau ya Tuhan, perlu akan pertolongan dari-Mu Yesus, karena kami dalam penderitaan, karena kami dalam kesulitan. Saudara semua, kita bersama berdoa, apa yang kita hadapi, penderitaan, keadaan apa yang kita hadapan, kita berdoa pada imam besar kita, lewat Yesus Kristus kita bisa menghampiri tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi saudara semua, saya memberi perdorongan kepadamu, kita bersama, kita menghampiri tata kasih karunia di hadapan imam besar kita. Beritahu akan kesulitan kita. Adakah ada kesulitan perekonomian atau kesulitan dalam hubungan atau penuh dengan ketakutan? Apakah kamu ditindas oleh keluargamu karena kamu tidak mau berimigrasi, atau menindas kamu karena kamu mendengar, karena kamu bergereja, kamu merasa sebatang kara, tidak dimengerti, gagal pekerjaanmu, apakah kamu sudah diputuskan kerja, atau di dalam hatimu kamu penuh dengan ketakutan, apakah yang kemudian adalah giliranmu? Bermacam-macam penderitaan di hari ini. Di Alkitab memberitahu pada kita, Yesus mengalami semuanya. Yesus mengerti akan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, perasaan kita. Tetapi Dia menang atas segalanya karena Dia taat kepada Tuhan. Dia menang. Saat ini Dia menjadi imam besar pada kita. Kita sekarang kita hampiri tata kasih karunia-Nya. Kita berdoa, berseru pada imam besar kita, beritahu akan keadaan kita. Dia pasti akan membantu kita, bahkan Dia akan memberikan damai surgawi yang diberikan kepada kita. Kita berdoa, beritahu padanya, berdoa padanya. Dia akan menjawab segala doa kita. Dia adalah imam besar. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya benar Tuhan, segala penderitaan kami hanya Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti.
dengan cara manusia, dengan kata-kata yang menghibur kami, tetapi kata-kata ini tidak bisa menghibur kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Pada saat kami melihat keluarga yang sakit, yang belum ada obatnya, Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Kami melihat orang tua di rumah kami, mereka belum datang di hadapan-Mu Tuhan, mereka tidak taat. Kami mohon kepadamu Tuhan, karena Engkau bisa mendengar, karena anak-anak kami yang di rumah juga. Kami berkata kepada anak-anak kami, dia tidak bisa mau mendengar lagi. Tuhan, kami berseru Kamu, karena Engkau adalah Allah yang memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, kami taat kepadamu, kami mengikutimu. Kami deklarasikan anak kami pasti akan kembali kepadamu. Tuhan, kami perlu akan komoditas dikasih tata kasih karunia-Mu, berilah kepada kami ya Tuhan. Dan di saat apa yang kami perlukan, Tuhan, Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami berseru padamu ya Tuhan. Yesus, Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Dengan mengandalmu kami tidak akan goyah. Harapan kami hanya padamu. Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Engkau adalah gunung batu kami, adalah perlindungan kami, pertolongan bagi kami di saat setiap waktu. Tuhan, di hadapan tata kasih karunia-Mu, kami datang kepadamu. Kami yakin Engkau akan membantu kami, menolong kami. Karena lewat Yesus Kristus, saudara semua, kita mendapatkan segala pertolongan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Kami tahu pada saat ini kami menghadapi kesukaran, penderitaan, kesulitan. Kami tahu kami jangan menghindari. Menghadapi segala keadaan ini agar kami jangan mengelak. Seperti Yesus sama pada saat Dia menghadapi penderitaan yang sangat besar sekali, Dia juga berseru pada Tuhan. Tuhan, kami ingin mencontoh Yesus. Kami datang dihadapi. Kami bukan untuk mau mengelak, menghindari segala kesulitan ini. Dalam hari-hari penderitaan ini, Engkau ingin kami bertumbuh dewasa, agar kami yang dikatakan tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih dan membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan, Engkau ingin kami dewasa, segala pikiran kami, akal kami untuk panca indera kami menjadi dewasa. Tuhan, kami tidak mau lagi minum susu. Dalam menghadapi kesukaran ini, kami berpegang padamu, berpegang pada Yesus Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau berpegang pada dunia ini. Kami tidak mau merasa ini semua adalah aman. Kami tidak mau berpegang pada pekerjaan, pada keuangan. Kami hanya mau berpegang padamu. Kami hanya berpegang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau mengikuti suara dunia ini atau kata-kata orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi Tuhan, kami hanya ingin belajar untuk berpegang teguh padamu. Saudara semua, mari kita berdoa agar panca indera kita, akal budi kita tumbuh menjadi dewasa. Kamu letakkan tanganmu
di atas hatimu, aku mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, bantulah kami agar hati kami mempunyai panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan, ada kalanya kami mengaku kami ingin menghindari semuanya ini. Kami kadang-kalanya mendengar akan suara dunia ini dan mengikuti. Tuhan, kami juga adalah anak yang masih minum susu. Kami hanya mengikuti perasaan kami atau perasaan dari suara yang menolak akan yang bertolak pada semua ini. Kami tidak mau. Tuhan, mohon Engkau bantulah kami. Sekali lagi Tuhan, saudara semua kita berdoa untuk bagi kita bahwa Tuhan, Engkau adalah pokok keselamatan yang abadi kami semua. Ini adalah Engkau adalah pokok keselamatan sebagai tanda, bukan keadaan, bukan kepastian dari orang penuh, tetapi firman-Mu lah yang menjadi pokok keselamatan bagi kami. Lewat segala firman-Mu, seperti Engkau yang taat kepada Tuhan sehingga Engkau mendapatkan kesempurnaan total. Tuhan, kami harus ingin belajar agar kami semuanya diselamatkan, seluruhnya mendapatkan yang keselamatan yang abadi ini. Tuhan, kami mendapatkan jalan keselamatan ini. Tuhan, Engkau, ya Tuhan, Engkau adalah Rasul dan Imam besar yang kami akui. Di dalam kesulitan ini kami berpegang padamu. Selain Engkau tidak ada lagi juru selamat. Engkau adalah Imam besar yang menyelamatkan kami. Kami hanya berpegang erat padamu, teguh berpegang padamu Tuhan. Kami tetap teguh taat kepadamu sehingga kami bisa makan makanan keras. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah saudara-saudari kami di saat wabah ini, di saat penderitaan ini. Hati kami penuh dengan Engkau, penuh dengan harap dan kami mengakui Engkau hanya Engkaulah ya Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Kami perlu akan Engkau Yesus. Kami dengar firman. Tuhan, Engkau adalah Allahku, penuh dengan kasih karunia. Engkau memberkatiku, menang dari segala bangsa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau memberikan kami, Engkau memberkati kami, menang di atas segala bangsa. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Myanmar. Karena negara ini sangat perlu akan Yesus ada di negara ini. Bantu negara ini. Mari kita berdoa untuk Myanmar. Masyarakat mereka dalam kesulitan, perekonomian dalam kesukaran. Bahkan pemimpin mereka juga dalam kesukaran. Kita berdoa pada mereka agar kita hampiri tata kasih karena Tuhan. Mohon Tuhan, rahmat anugerah Tuhan ada pada di Myanmar.
Tuhan, kami serahkan Myanmar kepadamu. Seluruh negara ini kami serahkan kepadamu, Tuhan. Engkau ada di belas kasihan kepada Myanmar. Engkau angkat para pemimpin di Myanmar baik. Di hati setiap orang mereka kembali kepadamu dan mereka mengenal Engkau. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Saudara semua, kita pejamkan mata. Roh Kudus, bawalah kami dengan mengandalkan keselamatan Yesus Kristus. Mohon pertolongan-Mu, bawalah kami di dalam roh, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dengan berani kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita masuk melewati tabir yang telah terbuka. Karena Yesus telah mati bagi kita. Kemah Maha Kudus telah terbuka. Kita dengan mengandalkan darah Yesus Kristus menghampiri tata kasih karunia di ruang Maha Kudus dengan membawa segala keadaan kita. Konflik 19 demonstrasi masyarakat, politik negara, bahkan di Afrika masih ada virus seperti dulu juga flu babi. Tuhan, keadaan dunia sekarang ini penuh dengan kesulitan, tidak mudah. Dunia makin sulit, tidak aman. Tuhan, kami dalam keadaan yang demikian. Bapa, ditambah lagi dengan keadaan kami sendiri. Kami ada para pelajar. Mereka masuk di sekolah di universitas, sudah lama tidak bisa sekolah. Mungkin setelah masuk sekolah sudah kelulusan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam ada kesulitan dalam bekerja, dikurangi gaji atau diubah pembaruan dari gereja atau diputus atau bangkrut, kehilangan pekerjaan. Kami yang berdagang juga menghadapi yang tidak mudah. Hubungan sesama, keretakan keluarga, hubungan suami istri yang sukar, dua keturunan yang sukar, teman bersama teman atau kelompok perpecahan, penuh lagi pula ditambah dengan suara daya tarik dunia ini. Bapa, kami memang tidak aman, sangat sulit. Banyak sekali kami tidak mengerti. Kami bawa semua ini di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami memandang kemuliaan tata kasih karunia-Mu. Engkau ada di antara kerub Allah, Bapa yang mulia. Engkau telah mati bagi kami. Tuhan, kami mendapatkan belas kasihan dan pertolongan-Mu.
segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Engkau duduk di tempat yang maha tinggi, berkuasa atas segalanya. Dan juga segala hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terimalah apa kami semua, segala kekhawatiran kami, beban kami serahkan kepadamu. Agar segala hati pikiran kami hanya berpegang teguh pada Yesus, Tuhan kami, Imam besar kami. Tuhan, kami tidak mau kehilangan Engkau. Engkau adalah pokok keselamatan kami. Bukan hanya kehidupan, keselamatan dalam hidup. Bahkan sekarang di dunia generasi ini adalah penyelamat. Selamat dari segala kesulitan. Tuhan, kiranya kami menangkan akan penderitaan ini. Beri kami kekuatan, beri kami sayap surgawi-Mu. Dengan iman kami bisa terbang dengan leluasa, bukan dengan kaki yang berlari. Tuhan, beri kami agar terus berjalan kepada jalan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu jalan yang Engkau lewati dengan penderitaan-Mu. Kami mau taat kepadamu untuk dapatkan kehidupan yang abadi, kemuliaan yang besar. Saudara semua, saudara, kita di hadapan tata kasih karunia Tuhan, kita tarik nafas yang besar untuk dapatkan kekuatan dari Tuhan, untuk terus maju ke depan, menang dan menang lagi. Tuhan membantumu. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, dari Tuhan Yesus mendapatkan pertolongan, yaitu pertolongan dari Tuhan, bukan pertolongan dari manusia. Di dalam tangan Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan adakah yang mustahil? Tidak ada. Tuhan menjagamu, memeliharamu. Engkau pasti akan mengalami mujizat, keajaiban yang besar. Tuhan dari langit mengulurkan tangan, merangkulmu, melingkupimu, menopangkan tangan di kepalamu, memberi kamu kecerdasan, hikmat, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara semua, tadakan tanganmu, angkatkan tangan. Bapa, urapilah kami agar mendapatkan kekuatan. Dan juga Tuhan, apa yang kami kerjakan Engkau berkenan. Berkatilah kami, sehingga kami memberkati dunia ini, bumi ini. Dan bumi ini menghasilkan bagi kami. Berkatilah kami, sembuhkanlah bumi ini, sembuhkanlah segala virus ini. Jagalah setiap langkah kami damai. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati dunia kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu lagi.